Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan presentasi kelompok satu dan juga kelompok 3. Yang duluan kelompok satu atau kelompok 3, Nanda? 3, Bu. Kelompok 3, oke. Silakan kelompok 3 mempresentasikan penerapan desain faktorial atau neural network. Neural network, Bu. Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan penerapan neural network dalam proses bisnis kelompoknya. Silakan kelompok 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tegar Semiring, Ivan Remputa, Hanifan, Emilia, Dini Maida Putri, Adelina, serta Askia. Yang kebetulan Adelina tidak bisa hadir dalam Zoom kali ini dikarenakan di tempatnya lagi hujan deras, Bu. Cuma Delina yang izin ya? Oh, Hanifan, apakah ada? Bentar, Bu. Hanifan sepertinya juga tidak ada, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, kami akan memaparkan hasil pemodelan menggunakan metode neural network. Dalam analisis ini, peneliti membangun dua model dengan arsitektur yang sama, yaitu satu hidden layer dengan dua neuron, namun berbeda pada nilai learning rate. Pemaparan akan dijelaskan oleh teman saya yang Baik, di sini untuk analisis yang kami lakukan, kami menggunakan data dan variabel yang kami gunakan adalah untuk variabelnya ada lumpia, churros, gantungan kunci, cermin, dan untuk variabel y-nya ada total sales. Di mana keterangannya untuk yang lumpia sampai cermin itu jumlah, bukan intro, maaf, ini salah, ini adalah jumlah yang kami produksi, sedangkan untuk total sales itu adalah total penjualannya. Untuk settingannya di sini, settingannya untuk high holdout test layernya kami pakai 20% dari datanya. Sedangkan untuk validasinya kami gunakan 20% juga dari sisa data holdout test data tadi. Di mana jumlah data kami di sini ada 150.000, ada 150 observasi. Izin slide berikutnya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, sini kami pakai hidden layer 1 dan untuk nodes-nya itu kami pakai dua neuron, di mana data untuk yang di training adalah 120 dan data tes adalah 30 dengan output tes MSE-nya adalah 23,40. Di sini kenapa N-testnya itu jadi 30? Karena dari yang kujelaskan sebelumnya, kita ada 150 data dan untuk whole out test datanya kan 20%. Jadi 20% daripada 150, makanya jadi 30 untuk data tesnya. Dan untuk yang satu lagi tadi kan ada yang untuk validasi. Untuk validasi itu diambil dari yang 120, jadi 20%-nya daripada 120. Jadi nanti data yang akan dijalankan adalah sebanyak 96 dan data yang akan menjadi data validasi adalah 24. Model neural network yang digunakan untuk satu hidden layer dengan dua neuron yang kami latih dari 120 data dan diuji dengan 30 data sisanya. Untuk pemilihan arsitektur, ini menunjukkan bahwa model dirancang sederhana dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas data. Untuk nilai MSE-nya tadi kan 23,40, itu nilai ratan kuadrat. Jadi kalau misalnya kita akarkan berarti
jadi 4,84. Nah, artinya kalau kita uji data baru, prediksi ini akan meleset sekitar 4 sampai 5.000 rupiah. Bisa lebih atau bisa kurang. Slide berikutnya. Ini untuk performa dari neural network kami jalankan, di mana yang vertikal adalah prediksinya dan yang horizontalnya adalah nilai sebenarnya. Untuk yang garis merah di tengah ini adalah ketika prediksi dan nilai sebenarnya itu sama. Bisa kita lihat titik yang pas banget di tengah itu ada tiga titik yang mendekati. Ada yang ketika 57, ada 63, dan ada di 66. Jadi kalau semisal output dari JSP-nya itu contoh seperti 66, berarti penjualan kami juga dapatnya nanti 66. Karena dia berada di garis merah, di mana garis merah ini tadi menandakan kalau prediksinya sama dengan penjualan aslinya. Next. Ini untuk baca interpretasi grafik tadi. Yang pertama, posisi titik terhadap garis diagonal. Nah, garis diagonal merah tadi merepresentasikan untuk prediksi sempurna. Maksudnya nilai prediksi itu sama dengan nilai aktual. Seperti 3 titik yang tadi. Sedangkan kalau untuk titik yang agak jauh, berarti ketika prediksi menunjukkan nilai di titik yang jauh itu, nilai aktualnya juga jauh daripada dari prediksinya. Untuk kedua, titik di atas atau di bawah garis. Untuk titik di atas garis, ini menyatakan bahwa model melebihkan atau overestimate nilai penjualan. Sedangkan untuk titik di bawah, model meremehkan atau underestimate nilai penjualan. Titik tersebar di atas dan di bawah secara garis seimbang, sehingga nggak ada kecenderungan bias, atau maksudnya kayak nggak ada prediksi selalu lebih atau selalu kurang, tapi prediksinya selalu balance, ada yang lebih, ada yang kurang. Sedangkan untuk yang ketiga tidak adanya pola ekstrim, karena grafik tadi pembagian itu seimbang antara atas bawah, jadi nggak ada kayak titik yang terlalu nyebar di atas semua ataupun di bawah semua. Slide berikutnya. Berdasarkan grafik performa prediksi, sebagian besar titik prediksi berada dekat dengan garis diagonal, yang menunjukkan bahwa nilai prediksi mendekati nilai aktual. Titik-titik tersebar secara seimbang di atas atau di bawah garis, sehingga tidak terdapat bias overestimasi atau underestimasi yang dominan. Pola sembarang titik yang mengikuti arah diagonal mengindikasikan bahwa model mampu menangkap pola hubungan antara variabel input dan output. Berdasarkan grafik performa prediksi, sebagian besar titik prediksi berada dekat dengan garis diagonal, yang menunjukkan bahwa nilai prediksi mendekati nilai aktual. Titik-titik yang tersebar secara seimbang di atas atau di bawah garis, sehingga nggak ada yang data yang bias atau data yang ngumpul di atas semua atau di bawah semua. Jadi pola sebaran itu seimbang antara atas dan bawah. Slide berikutnya. Nah, ini karena ini hidden layer yang kami pilih. Untuk hidden layer itu bisa kita lihat titik yang di tengah itu, titik inti yang warna biru. Karena dia sejajar, berarti ini hidden layer 1. Dan kenapa muncul 2 titik? Karena kami milih neuronnya itu 2. Lalu kenapa kami milih hidden layer 1? Dikarenakan data kami ini sedikit. Jadi hidden layer ini kerjanya itu kayak, semisal data adalah bahan mentah, hidden layer ini kayak pabrik pemrosesannya. Makanya kalau bahan mentah dikit, kalau pabrik banyak, nanti banyak hidden layer yang nggak bekerja. Sedangkan untuk neuron ini adalah tim kerjanya. Alasan kalian pilih 2 juga, karena datanya dikit. Jadi kalau misalnya timnya banyak, di suatu perusahaan, nanti bakal banyak yang nganggur. Padahal datanya sedikit. Jadi interpretasinya, pertama, lapisan input. Pada bagian kiri grafik ditampilkan 4 node input yang merepresentasikan variabel lumpia, churros, gantungan, dan cermin. Itu yang kotak yang bagian atas yang warna orange.
Untuk interpretasinya, setiap node input berfungsi sebagai sumber informasi awal yang memasukkan jumlah produk terjual ke dalam jaringannya. Jadi itu ada kayak jaring-jaring yang masuk ke neuronnya, itulah yang dimaksud dengan yang menyebarkan informasi awal. Dan tidak ada proses perhitungan pada lapisan ini. Jadi data hanya ditentukan diteruskan ke hidden layer, model menggunakan keempat variabel secara simultan untuk memprediksi total penjualan. Slide berikutnya. Ini untuk performa dari model kami. Model kami yang grafik tadi, MSE-nya 23,40, MSE scale-nya 1,083, RMSE-nya 4,837, MAE per MAD atau MAD-nya adalah 3 per 3,717, untuk MAPE-nya 6,17%, dan R square-nya itu 0,194. Untuk interpretasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, interpretasi kinerja model neural network. Berdasarkan hasil pengujian model neural network yang telah dibangun, kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa ukuran kesalahan, yaitu mean squared error atau MSE, root mean squared error atau RMSE, mean absolute error atau MAE, mean absolute percentage error atau MAP, serta koefisien determinan atau R kuadrat. Nilai RMSE sebesar 4,837 dan MAE sebesar 3,717 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap variabel output total sales berada pada sekitaran kurang lebih 3,7 sampai 4,8 satuan atau setara dengan kurang lebih 3.700 sampai 4.800. Hal ini mengidentifikasi bahwa model mampu menghasilkan prediksi yang relatif dekat dengan nilai aktual. Selanjutnya, nilai MAPE sebesar 6,17% menunjukkan bahwa kesalahan relatif prediksi model tergolong rendah, sehingga model dapat dikategorikan cukup akurat untuk memprediksi penjualan. Sementara itu, nilai MSE yang diperoleh sebesar 23,40 atau 1,83 dalam skala ternormalisasi. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan prediksi yang ekstrim, karena nilai error kuadrat masih berada dalam rentang yang wajar sesuai dengan skala data. Selanjutnya, koefisien determinan R kuadrat itu sebesar 0,194. Ini mengidentifikasikan bahwa hanya sekitar 19,4% variasi total penjualan dapat dijelaskan oleh variabel input yang digunakan dalam model, seperti jumlah produk yang terjual. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dimasukkan dalam model, seperti kondisi eksternal atau variabel operasional lainnya. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model neural network yang dibangun ini memiliki kinerja yang masih terbatas dalam menjelaskan variasi data, dengan tingkat akurasi yang cukup untuk prediksi, namun masih dapat ditingkatkan dengan penambahan variabel atau penyesuaian arsitektur model. Selanjutnya, kesimpulannya adalah model neural network dengan satu hidden layer atau dua neural serta learning rate 0,001 ini merupakan model terbaik dalam penelitian ini. Model ini menunjukkan kinerja yang stabil dengan tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah. Ditunjukkan dengan nilai MAE sebesar 3,717, RMSE sebesar 4,837, dan MAPE sebesar 6,17%. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,194 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 19,4 variasi total penjualan berdasarkan kombinasi jumlah produk yang terjual. Hasil ini mengidentifikasi bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang memadai untuk penggunaan praktis, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan seluruh variasi data.
Kinerja model ini masih dapat ditingkatkan dengan pertimbangan penambahan variabel prediktor lain atau penyesuaian struktur jaringan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat dan stabil. Prediksi data baru itu lumpia sebanyak 5, churros sebanyak 3, gantungan 0, cermin 0. Dengan ini prediksi total sales learning rate untuk 0,001 itu 70,69. Prediksi untuk total sales learning rate 0,01 itu 69,19. Berhubung ini neural network, yang lain kelompok 1 desain faktorial atau neural network ya? Izin Bu. Bukan faktorial, Bu. Faktorial ya, Arif? Iya, Bu, faktorial. Oke, berhubung ini satu-satunya kelompok yang membahas neural network, silahkan kalau ada yang mau bertanya, Ananda. Izin Bu. Ya, Tegar? Sebenarnya kami itu buat 2 PPT, Bu. Jadi yang satu ini learning rate-nya itu 0,001. Satu PPT lagi learning rate-nya itu 0,01, Bu. Jadi sebenarnya ada buat 2 kami. Dan ada Buat 2. Sambil menunggu teman-temannya ini, Ibu mau tanggapi aja dulu pemilihan kasusnya udah baik, interpretasinya udah lengkap, data trainingnya itu kan kalau secara umum pakainya 75%. Terus kan data uji 25%. Nah, kenapa kelompok ini memilih data trainingnya 80% sama data ujinya atau data testingnya itu 20%? Apakah karena mengikut jurnalnya Ajeng atau gimana? Ini ada nggak dicantumkan di sini referensi kenapa menggunakan 80-20? Kalau si Ajeng ada waktu itu ya. Kan umumnya 75-25, Nanda. Secara umum ya. Ada yang bisa menjawab? Kami kemarin kami konsultasi ke AI karena data kami ini dikit. Kami nanyalah yang bagus itu data tes dan data trainingnya berapa. Mereka nyarani 20-80 sih, makanya kami ngikuti Nah, arahan mereka. AI-nya mereka tuh ada beberapa AI itu. AI mana yang menyarankan itu? Kami pakai ChatGPT, Bu. ChatGPT berapa, versi berapa? Berarti nggak mereka dong, satu ChatGPT. Kirain Ibu nanya ke Gemini, nanya ke Bing Copilot gitu, nanya ke mana lagi? Oh, kami ada nanya ketiga ke GPT, DeepSeek sama Gemini. Dan kemarin cuma DeepSeek aja yang nyarani 7525. Makanya kami ngambil suara terbanyak sih kemarin. Oke, cuma tetap ya, kalau si Ajeng dia ada tuh di skripsinya dicantumkan referensi. Nggak bisa referensinya AI ya, Nanda ya. Jadi harus ada, atau enggak gini kan di AI itu dia biasanya di bawahnya ada source ya. Coba dibuka. Nah, itu sebagai referensi kenapa memilih 80-20. Ya sih kalau datanya sedikit ya. Kemudian di sini koefisien determinasi. Coba lihat slide yang interpretasi Ananda itu. Kenapa Ananda sejajarkan koefisien determinasi dengan ukuran-ukuran akurasi ini atau ukuran kesalahan ini? Sementara dia berdiri sendiri, beda dia. Kalau yang kayak MSE, RMSE, MAPE, MAE, MAD, bla 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 itu bisa memang Ananda sejajarkan sebagai ukuran-ukuran akurasi atau ukuran kesalahan. Nah, kalau koefisien determinasi ini dia beda fungsi nih Ananda. Dia nggak bisa nih disejajarkan dengan neural network. Walaupun AI menyarankan, kadang AI itu nggak benar juga loh. Ya, itu kesalahannya ya. Terus koefisien determinasinya rendah ini ya, Nanda ya. Kalau yang satu lagi tadi kata Tegar ada 2 nih bikinnya. Yang satu lagi gimana? Tinggi atau rendah juga? Koefisien 50%, Bu. Berapa? 50%. Yang satunya lagi ya? Iya. Nah, Ketika learning rate-nya lebih rendah. Kenapa? Ketika yang learning rate-nya kami turuni, R-square-nya naik jadi 50%. Oke, sebaiknya dibandingin aja Nanda. Berarti kan ada kesimpulan baru bahwa
dengan learning rate yang berbeda menghasilkan koefisien determinasi yang berbeda. Itu kesimpulan yang bagus ya. Kalau misalkan Ananda jadikan ini sebagai artikel kelompok Ananda yang Ananda submit, misalkan ke jurnal mana gitu ya, akan lebih cepat diterima kalau ada perbandingan dua gitu. Coba masukkan ke Sinta 4 bisa ini, cuman Sinta 4 bayar juga sih. Sinta 5 itu 350.000. Kalau mau masukkan di multi proximity boleh juga. Karena itu kan termasuk bisa diklaim di SKPI sama di nanti untuk syarat kelulusan kan ya. Jadi itu dari Ibu ya, revisinya silahkan kalau Ananda mau bandingkan karena di sini mengingat koefisien determinasinya rendah ya Ananda. Itu aja sih catatannya dari Ibu. Oke, dari teman-temannya ada? Ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-temannya nih? Masih ada waktu kan ya? Nggak ada? Jika tidak ada, silakan ditutup, Ananda. Maaf Bu, izin bertanya, yang PPT satunya itu dipresentasikan juga atau gimana ya Bu? Yang model satunya lagi. Oh, sudah Iya Bu, disiapin. udah Bu. Boleh, boleh. Kirain Ibu, Ananda belum membuat PPT-nya. Oh, ini Canva ya? Oh, PPT ya? Oke, silakan dipresentasikan kalau memang ada disiapkan. Berarti nanti tinggal gabung aja Ananda ya, terus tambahkan kesimpulannya, hasil perbandingan dalam bentuk tabel boleh juga. Ini udah keren sekali nilai tertinggi sepertinya ya. Kita lihat kelompok satu, cuma sejauh ini tiga kelompok ini yang tertinggi nilainya ya. Ya, silakan dipresentasikan. Baik, sebentar Ibu. Bismillah, baik, izin Bu, saya akan lanjutkan untuk penjelasan mengenai neural network analysis untuk masalah penjualan, namun dengan learning rate yang lebih kecil, yaitu 0,001. Tadi itu yang ditampilkan oleh teman-teman adalah 0,01, tapi ada typo sedikit di bagian penulisan learning rate-nya tadi. Jadi ini yang 0,001. Jadi sebenarnya data yang digunakan sama, dan neural yang dipilih juga hidden layer-nya juga dua, neuralnya dua. Jadi sebenarnya sama, tapi perbedaannya hanya pada learning rate. Nah, learning rate ini berpengaruh pada bagaimana
nanti neuralnya itu memproses data yang kita masukkan, karena neural network ini kan seperti meniru jaringan otak manusia kan, neural kan. Nah, itu tuh untuk mempelajari pola-pola dari data yang dimasukkan dari input layer. Nah, jadi learning rate yang berbeda itu bisa menghasilkan tingkat kecepatan pembentukan hasil atau output yang berbeda gitu. Nah, learning rate yang lebih besar itu biasanya memberikan output yang lebih cepat, tapi terkadang ada beberapa hal yang bisa dilewatkan sama neural network-nya gitu, sama komputasinya. Sehingga sebaiknya memang menggunakan learning rate yang lebih kecil. Di sini kami mencoba lagi dengan learning rate sebesar 0,001. Dengan sama datanya, variabelnya itu lumpia, churros, gantungan, kunci, sama cermin, dengan keterangannya itu adalah jumlah yang terjual dengan total 150 observasi dan skala outputnya itu ribuan rupiah. Jadi nanti hasilnya dikonversi menjadi ribuan rupiah. Next. Baik, di sini ringkasan dari modelnya, summary-nya yaitu sama seperti tadi. Karena kami juga tetap menggunakan data yang diuji adalah 30 dan data yang dilatih adalah 120, yaitu 20%, 80% pembagiannya. Notes-nya itu adalah 2 dan tes MSC-nya itu adalah 20,50. Jadi lebih kecil daripada yang tadi. Tadi kalau salah 23 sekian. Dan di sini didapat model neural network-nya memiliki satu hidden layer dengan 2 neuron yang dilatih adalah 120 data dan diuji menggunakan 30 data. Nilai tes MSE-nya sebesar 20,50 dengan RMSE-nya adalah akar dari 20,50 sebesar 4,52. Jadi saat diuji datanya ini prediksinya tuh meleset sekitar lebih kurang 4 sampai 5 ribu rupiah, sama seperti tadi memang 4 sampai 5 ribu rupiah. Karena perbedaannya tidak terlalu besar untuk di MSE-nya. Next. Nah, di sini adalah plot prediksi performance-nya. Nah, di sini kalau dibandingkan dengan tadi, memang yang terkena dari garis merah ini atau garis diagonalnya adalah hanya 3. Kalau tadi sebenarnya ada 4. Nah, di sini ada yang di 52,5 ribu, ada di 55 ribu, dan ada di 64,9 ribu. Tapi dibandingkan dengan yang tadi itu, persebaran dari titik-titiknya ini, persebaran dari plotnya ini sebenarnya lebih mendekati dari garis diagonalnya. Sedangkan tadi walaupun lebih banyak yang menempel pada garis, tapi ada banyak juga yang persebarannya cukup jauh. Sedangkan ini lebih dekat pada garis dibandingkan yang tadi. Sehingga walaupun di sini yang terkena tepat pada garis adalah 3 prediksi, namun prediksi lainnya itu tidak terlalu meleset terlalu jauh gitu daripada garis. Next. Nah, ini interpretasinya. Yang satu posisi titik terhadap garis diagonal, ada titik yang berada di dekat garis, dan ada yang jauh dari garis. Yang dekat dari garis itu akurat dan hanya melenceng sedikit, sedangkan yang jauh dari garis itu melenceng cukup besar. Lalu ada titik yang di atas dan di bawah garis, yang di atas itu berarti penjualannya melebihi dari prediksi, lalu yang di bawah garis itu sebenarnya lebih rendah dari prediksinya. Lalu di sini sebenarnya tidak ada pola ekstrim juga, tidak pola melengkung tajam, artinya tidak ada kesalahan struktural pada model neural yang kami bangun, neural network yang kami bangun. Next. Nah, di sini penjelasannya berdasarkan grafik performa prediksi, sebagian besar prediksi sangat dekat dengan garis diagonal, sehingga nilai prediksinya ini mendekati nilai aktual. Nah, titik-titik yang tersebar secara seimbang di atas dan di bawah itu membuat sebenarnya nggak ada bias yang terbentuk, nggak ada yang overestimate maupun underestimate yang dominan, sehingga seimbang. Pola sebaran titik yang mengikuti arah diagonal itu mengindikasikan bahwa model mampu menangkap pola hubungan antara variabel input dan output. Berdasarkan grafik performa prediksi, bagian besar titik yang diprediksi itu berdekatan dengan garis diagonal, sehingga ya tadi seperti yang dijelaskan, nilai prediksi mendekati nilai aktual. Next.
Nah, ini adalah struktur networknya, sama seperti tadi dengan 4 input layer, 2 hidden layer. Dengan 4 input layer ini mengirimkan data pada 2 hidden layer. Jadi 2 hidden layer itu memproses data dari 4 input layer. Next. Nah, ini model performance-nya, MSI-nya 12,83, RMSI-nya 3,582. Maaf, sepertinya ini ada kesalahan di awal tadi. Sepertinya ini yang benar, MSI-nya lebih rendah, di tingkat kesalahannya itu lebih rendah. Yang tadi itu ada kesalahan pemasukan datanya. Karena tadi MSI yang kami cantumkan itu 20,50 kalau tidak salah. Nah, jadi ini MSI yang benar 12,83, jadi tingkat kesalahannya itu lebih rendah. Nah, di sini RMSI 3,582. Jadi kalaupun prediksinya melenceng daripada yang terjadi sebenarnya, itu melencengnya itu hanya sekitar lebih kurang 3 sampai 4 ribu rupiah gitu. MAE atau MAD-nya 3,057, MAP-nya 5,10%, dan R-score-nya 0,520 atau 52%. Jadi next, boleh? Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, interpretasi kinerja model neural network berdasarkan hasil pengujian model neural network yang telah dibangun. Kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa ukuran kesalahan, yaitu mean squared error atau MSE, root mean squared error atau RMSE, mean absolute error atau MAE, mean absolute percentage error atau MAPE, serta koefisien determinasi atau R²2. Nilai RMSE sebesar sekitar 3,6 dan MAE sebesar sekitar 3,0, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap variabel output total sales berada pada kisaran kurang lebih 3 satuan, atau setara dengan kurang lebih 3.000. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu menghasilkan prediksi yang cukup dekat dengan nilai aktual. Selanjutnya, nilai MAPE sebesar 5,10%, menunjukkan bahwa kesalahan relatif prediksi model tergolong rendah, sehingga model dapat dikategorikan cukup akurat untuk memprediksi penjualan. Sementara itu, nilai MSE yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan prediksi yang ekstrim, karena nilai error kuadrat masih berada dalam rentang yang wajar sesuai dengan skala data. Koefisien determinasi R²2 sebesar 0,52 mengindikasikan bahwa 52% variasi total penjualan dapat dijelaskan oleh variabel input yang digunakan dalam model, yaitu jumlah produk yang terjual. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti kondisi eksternal atau variabel operasional lainnya. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model neural network yang dibangun memiliki kinerja yang cukup baik, stabil, dan layak digunakan untuk tujuan prediksi penjualan, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan seluruh variasi data. Selanjutnya, kesimpulan akhir, model neural network dengan satu hidden layer dan dua neuron serta learning rate 0,001. Model 1 merupakan model terbaik dalam penelitian ini. Model ini menunjukkan kinerja yang stabil dengan tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah, ditunjukkan oleh nilai MAE sekitar 3, RMSE sekitar 3,6, dan MAPE sebesar 5,10%. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R²2 sebesar 0,52 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 52% variasi total penjualan berdasarkan kombinasi jumlah produk yang terjual. Hasil ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik dan dapat digunakan